Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Widya, Afifa, Boki, Adinda, Sheila, dan Safina ingin mempresentasikan perencanaan digital marketing communication produk Cimori. Untuk latar belakang masalah, perkembangan teknologi digital menjadi penentu utama dalam cara perusahaan membangun komunikasi dengan konsumennya. Di tengah era digital, Cimory merupakan produsen makanan dan minuman olahan susu yang dikenal melalui produk seperti yogurt drink dan susu UHT, yang memiliki peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui strategi digital marketing yang terarah. Namun, di tengah perubahan perilaku konsumen yang terus bergerak dan persaingan dari merek lain yang tidak kalah agresif, Cimory dituntut untuk terus berinovasi. Tidak cukup hanya dikenal, merek ini juga harus hadir secara aktif di berbagai kanal digital yang kini jadi bagian dari gaya hidup modern yang serba cepat. Oleh karena itu, Cimory membutuhkan perencanaan digital marketing communication yang terstruktur dan terarah, mulai dari digital advertising, sales promotion, direct marketing, personal selling, dan public relation. Semuanya harus menyatu dalam strategi yang sesuai dengan karakteristik target pasar. Maksud dan tujuan DMC adalah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen sejalan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini. Adapun beberapa tujuan utamanya yaitu meliputi meningkatkan brand awareness. Cimory ingin produknya dikenal lebih luas melalui platform digital seperti media sosial dan situs web. Dua, ada edukasi konsumen tentang nutrisi. Melalui konten digital yang menarik dan mudah dipahami, Cimory mengajak konsumen untuk lebih sadar akan pentingnya asupan nutrisi dan dari susu dan yogurt. Tiga, meningkatkan interaksi dan keterlibatan konsumen. Cimory memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, mendengarkan masukan mereka, dan membangun komunitas yang loyal. Empat, mendorong keputusan pembelian dengan memperkenalkan manfaat produk dan menyentuh kebutuhan konsumen. Cimory berharap dapat mempengaruhi keputusan beli secara positif. Yang terakhir, memperluas jangkauan pasar. Strategi digital juga membuka peluang bagi Cimory untuk menjangkau wilayah yang sebelumnya belum tergarap, memperluas jangkauan konsumen secara nasional. Selanjutnya ada analisis produk Cimory. Yang pertama ada Cimory Milk. Cimory Milk terbuat dari susu segar dan hanya bahan-bahan terbaik yang diproses menggunakan standar proses yang canggih. Cimory Milk mengandung nutrisi baik yang penting yaitu protein, karbohidrat, vitamin, dan berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan zinc. Cimory Milk dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari karena melengkapi kebutuhan asupan nutrisi harian dan juga untuk pertumbuhan Anda dan cocok untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang kedua, ada Cimory Yogurt. Cimory Yogurt terbuat dari susu pilihan terbaik yang difermentasi dengan bakteri baik dan diperkaya dengan buah segar Cimory. Cimory Yogurt mengandung protein, kalsium, dan serat yang menjaga kesehatan pencernaan, baik untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh. Cimory Yogurt memiliki berbagai banyak pilihan rasa menarik. Selanjutnya ada analisis publik, yaitu menggunakan STP. Yang pertama ada segmenting. Cimory menyasar pada konsumen usia 18-35 tahun di perkotaan dan pinggiran kota, baik pria maupun wanita. Target utamanya adalah mereka yang aktif, peduli gizi, dan membutuhkan produk praktis. Fokus utamanya mencakup ibu rumah tangga, pekerja muda, dan anak-anak. Produk Cimory mudah dijangkau melalui minimarket, supermarket, dan platform online. Yang kedua, ada targeting. Setelah menentukan segmen pasar seperti keluarga muda, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang peduli gaya hidup sehat, Cimory membuat target pasarnya pada konsumen yang membutuhkan produk bergizi dan praktis. Fokusnya pada ibu yang ingin memberi cemilan sehat dan pekerja muda yang butuh asupan cepat di tengah kesibukannya.
Targeting Cimory tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga memahami gaya hidup dan kebiasaan sehingga pesan produknya terasa dalam kesehatan konsumen. Yang ketiga, ada positioning. Cimory memposisikan diri sebagai bagian dari keseharian keluarga Indonesia yang peduli gaya hidup sehat. Dengan produk bergizi, kemasan menarik, dan harga terjangkau, Cimory hadir di berbagai momen dari sarapan hingga cemilan. Tidak sekedar menjual, Cimory juga membangun kedekatan melalui pengalaman seperti Dairyland dan program sosial untuk memperkuat citra sebagai merek yang hangat, terpercaya, dan penuh makna. Analisis lingkungan. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Brand lokal yang kuat dan dipercaya. Yang kedua, ragam produk yang inovatif dan variatif. Ketiga, kedekatan dengan konsumen. Dan keempat, pabrik wisata edukatif. Terus selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama ada harga relatif lebih tinggi. Dua, ketergantungan pada peternakan lokal. Yang ketiga, ukuran produk yang kecil. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama ada kolaborasi digital dan e-commerce. Dua, inovasi produk berbasis tren. Dan ketiga, masyarakat yang sadar akan hidup sehat. Untuk threats atau ancaman, yang pertama ada persaingan ketat dari brand lokal dan global. Yang kedua, perubahan selera konsumen yang cepat. Yang terakhir, ada isu-isu kesehatan dan kepercayaan publik. Program Digital Marketing Communication atau DMC. Satu, digital advertising untuk memperkuat kesan kesegaran dan momen bahagia saat mengkonsumsi produk Cimory. Kami merancang kampanye video iklan Fresh Moment yang akan ditayangkan melalui YouTube Ads and Instagram Ads. Video berdurasi 15-30 detik ini menggambarkan situasi sehari-hari di mana produk Cimory menjadi bahan dari momen ceria keluarga, dan momen kampanye ini dilengkapi dengan display ads di aplikasi display network atau GDN dan Meta untuk memperluas jangkauan serta mengoptimalkan frekuensi tayang kepada audiens yang tertarget. Semua materi iklan didesain visual menarik dengan pesan yang konsisten, segar, praktis, dan menyenangkan. Yang kedua ada digital promotion. Dalam mendukung peningkatan penjualan secara langsung, Cimory merancang promosi eksklusif di platform belanja digital seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Salah satunya melalui e-commerce promotion berupa potongan harga banding produk, dan flash sales pada hari-hari. Selain itu, kami merancang tantangan digital TikTok Challenge, Squeeze and Smile, yang mendorong konsumen untuk membuat video unik sambil menikmati Cimory Squeeze dan membagikannya di TikTok. Aktivitas ini berfungsi sebagai promosi tak langsung sekaligus menguat citra produk sebagai cemilan seru. Yang ketiga, digital direct marketing. Cimory akan mengaktifkan email marketing campaign dan pesan WhatsApp terpersonalisasi untuk pelanggan yang tergabung dalam komunitas Cimory Club. Dalam program ini, kami menyisipkan informasi mengenai promosi terbatas seperti e-commerce, voucher, pengumuman challenge digital, serta konten interaktif seperti polling rasa favorit. Misalnya, setiap peserta yang sudah mengikuti Squeeze and Smile akan menerima email terima kasih berupa kupon diskon untuk pembelian berikutnya. Program Digital Marketing Communication atau DMC yang keempat adalah Digital Personal Selling. Strategi personal selling dilakukan melalui pendekatan interaktif di fitur live shopping, TikTok, dan Instagram, di mana brand ambassador memperkenalkan varian produk baru Cimory sambil memberikan penawaran terbatas.
Selama sesi live ini, peserta juga diajak berinteraksi. Misalnya, dengan mencoba tantangan Squeeze and Smile langsung di acara live. Tim Customer Care Digital yang dilatih juga siap menjawab pertanyaan pengguna lewat chatbot atau direct message, menjadikan pengalaman pembelian lebih personal dan responsif. Yang kelima, ada digital public relation. Untuk membangun hubungan baik dengan publik dan memperkuat narasi brand yang autentik, Cimory merancang serial konten digital bertajuk Cimory Everyday. Serial ini menghadirkan kisah nyata konsumen, peternak, dan karyawan yang terlibat dalam rantai produksi Cimory. Menonjolkan loyalitas produk, selain itu program influencer collaboration dilakukan dengan menggandeng food blogger dan lifestyle influencer untuk membagikan pengalaman mereka dalam mengonsumsi Cimory secara jujur dan natural. Semua aktivitas ini akan dikombinasikan dengan press release digital dan media relation untuk meningkatkan kredibilitas brand secara luas. Adapun anggaran dalam melaksanakan program Digital Marketing Communication atau DMC ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam kegiatan digital advertising. Rincian biaya yaitu produksi video iklan fresh moment dan biaya penanganan estimasinya sekitar 25 juta rupiah. Untuk yang kedua, digital promotion, yaitu rincian biaya kegiatan e-commerce promotion dan potongan harga TikTok Challenge, Squeeze and Smile, dan desain dan konten promo digital, yaitu estimasinya sekitar 30 juta rupiah. Nah, yang ketiga, ada kegiatan digital direct marketing. Rinciannya biaya untuk kegiatan email marketing dan WhatsApp business API dan pengembangan database pelanggan. Yaitu estimasinya sekitar 8 juta rupiah. Yang keempat, ada digital personal selling dalam kegiatan live shopping atau honor host dan promosi dan chatbot dan tim respon digital. Adapun estimasinya sekitar 20 juta rupiah. Yang kelima, yaitu anggaran dalam digital public relation. Untuk kegiatan produksi konten Cimory Everyday Influencer Collaboration dan distribusi siaran pers digital. Estimasinya sekitar 30 juta rupiah. Dari semua anggaran itu, semua kegiatan tersebut, total estimasi anggaran sebanyak 113 juta rupiah. Tetapi anggaran tersebut masih bersifat estimatif dan dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan internal perusahaan serta hasil negosiasi dengan vendor. Untuk kalender kegiatannya, program DMC ini dilakukan selama periode 3 bulan dari bulan Juli sampai Agustus 2025. Pada bulan Juni 2025, kami akan melakukan yang pertama produksi peluncuran video iklan press moment, yang kedua e-commerce promotion dan potongan harga, yang ketiga posting TikTok challenge, quiz and smile. Selanjutnya pada bulan Juli 2025, yang pertama kegiatannya yaitu monitoring hasil promosi, kedua produksi konten Cimory Everyday, yang ketiga distribusi siaran pers digital. Untuk di bulan Agustus 2025, yang pertama kegiatannya pengumuman pemenang TikTok Challenge Quiz and Smile, yang kedua evaluasi performa iklan dan kampanye digital, yang ketiga penyesuaian strategi berdasarkan analitik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dari setiap kegiatan digital marketing. Jadi evaluasi ini mencakup dari 5 kegiatan tadi. Yang pertama ada digital advertising. Evaluasi ini difokuskan pada efektivitas penyampaian pesan dan keterkaitan audiens terhadap video iklan fresh moment.
Metrik yang dianalisis mencakup jumlah views, watch time, dan click-through rate atau CTR dari iklan yang ditayangkan di YouTube dan Instagram. Semakin tinggi nilai CTR, semakin besar juga kemungkinan konsumen terdorong untuk mengambil tindakan setelah melihat iklan. Yang kedua, ada digital promotion. Aktivitas promosi seperti TikTok Challenge dan kampanye di e-commerce dinilai melalui engagement rate seperti jumlah like, share, dan komen, serta tingkat partisipasi pengguna dalam challenge dan kuis yang diadakan. Selain itu, volume penjualan yang dihasilkan dari promosi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan. Yang ketiga ada digital direct marketing. Saluran direct marketing melalui email dan WhatsApp dianalisis berdasarkan jumlah kunjungan ke website, durasi rata-rata kunjungan, serta interaksi pengguna terhadap halaman produk, seperti klik tombol beli atau baca deskripsi. Efektivitas pesan juga diukur dari tingkat open rate dan response rate pengguna terhadap pesan yang dikirimkan. Yang keempat ada digital personal selling. Evaluasi ini berfokus pada efektivitas aktivitas live shopping dan layanan digital melalui chatbot. Parameter yang dianalisis meliputi jumlah penonton live session, volume penjualan langsung saat live, serta feedback konsumen yang dikumpulkan selama dan setelah sesi berlangsung. Termasuk juga pemantauan pertumbuhan jaringan promotor seperti Miss Cimori sebagai ujung tombak personalisasi penjualan. Yang terakhir, digital public relation, kegiatan PR seperti serial konten Cimori Everyday dan kerjasama dengan influencer serta media digital dievaluasi berdasarkan tingkat exposure media, jumlah publikasi yang dihasilkan, serta sentimen publik yang terekam melalui media monitoring tools. Aspek citra merek dinilai dari komentar positif atau negatif dan diskusi publik yang muncul secara organik di berbagai kanal digital. Baik, selanjutnya evaluasi dilakukan setiap akhir bulan dan dilaporkan dalam bentuk digital perform report yang akan menjadi dasar perbaikan strategi di periode selanjutnya. Kesimpulannya, PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimori memiliki potensi besar dalam mengembangkan strategi digital marketing communication atau DMC secara efektif. Dengan memanfaatkan berbagai kanal digital seperti digital advertising, digital promotion, digital direct marketing, digital personal selling, dan digital public relation, Cimori mampu menjangkau audiens yang lebih luas, membangun kedekatan emosional dengan konsumen, serta memperkuat citra sebagai merek lokal yang inovatif, sehat, dan dekat dengan keluarga Indonesia. Cimori berhasil mengintegrasikan berbagai taktik pemasaran digital untuk mencapai tujuan utama seperti meningkatkan brand awareness, membangun loyalty konsumen, memperluas pasar, serta mendorong keputusan pembelian. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi faktor penting untuk memastikan strategi yang dijalankan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan tren pasar dan perilaku konsumen digital. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.